Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun cuaca hujan, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Boleh kita lalui itu semua karena anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kembali sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini, dan kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu apalah arti ibadahmu, dengan subtema tulus dan syukur kepada Tuhan. Gereja Reformasi Indonesia memberikan tema ini untuk kita renungkan bersama di dalam rangka sebentar lagi kita akan memperingati sekaligus juga merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, kalau saya tidak salah nanti akan sama-sama kita rayakan pada tanggal 29 ya, bulan Mei ini, ya, bulan ini, di akhir bulan ini. Maka mulai minggu ini, minggu depan sampai kemudian hari kenaikan, kita akan sama-sama merenungkan tema besar ini, ya, yaitu apalah arti ibadahmu. Mengenai ibadah, ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini bukanlah hal yang baru bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Karena ibadah sudah sering kita lakukan, ya, sudah sering kita jalani. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita sungguh-sungguh mengerti ibadah itu dengan baik, ataukah ibadah itu hanya sekedar kita ikuti saja karena saya orang Kristen. Kalau nanti saya tidak ibadah maka saya akan malu. Nanti dilihat orang, waduh saya tidak ibadah, nanti orang akan bilang apa dan lain sebagainya. Bagi pelayan Tuhan, kalau tidak ibadah, waduh saya hamba Tuhan. Ini akan lebih parah lagi, orang akan ngomong apa sama saya kalau kemudian saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi apakah ibadah itu kita mengerti dengan baik? Nah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan subtema dari apalah arti ibadahmu, tulus dan syukur. Ini diambil dari pujian PKJ nomor 264. Pujian ini ditulis atau dikarang oleh seorang anak Tuhan, Mercy Tampu Bolon. Kalau lihat marganya udah pasti tahu dia adalah orang Batak, orang Sumatera Utara. Pujian ini ditulis oleh karena dia melihat bahwa ibadah yang dia temukan, yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ini juga kemudian dia tulis untuk mengajak umat Kristen untuk kemudian kembali merefleksi akan apa itu ibadah yang sebenarnya. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah sungguh-sungguh atau sudah benar-benar kita beribadah dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan? Nah, bagian inilah yang kemudian akan kita renungkan bersama-sama di dalam kita memperingati trilogi kenaikan Yesus Kristus. Trilogi maka 3 minggu berturut-turut sampai dengan hari kenaikan. Tema ini akan kita renungkan bersama-sama. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, trilogi kenaikan Tuhan Yesus Kristus
Sejak kita lahir sampai dengan hari ini, penyertaan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Entah itu di dalam keadaan yang senang, ataupun juga di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit. Tetapi toh kalau kemudian saya, ibu bapak, jemaat yang saya kasihi, kalau kita boleh ada sampai saat ini, maka itu berarti kita sama-sama mengaminkan bahwa kasih penyertaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi tidak hanya itu saja. Trilogi kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga mengajak kita menyadari akan panggilan kita untuk kemudian menyatakan berita damai sejahtera Kristus bagi dunia. Tahun ini pasca PGI mengangkat tema tentang damai sejahtera Kristus. Nah, bagian ini juga masih terus untuk kemudian kita renungkan. Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita masih terus tetap dipanggil untuk kemudian kita menyatakan berita damai sejahtera Kristus itu di tengah-tengah dunia di mana kita berada saat ini. Tentu di dalam lingkup yang kecil, maka damai sejahtera itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya tatkala kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya, mereka amat sangat terkejut. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kemudian menyadari akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum lebih jauh saya merenungkan bagian ini, saya mengajak ibu bapak jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita dan kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya hanya akan bacakan 2 ayat saja untuk kita semua, ibu bapak jemaat, saudara-saudari, anak-anak. Silakan melihat, menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
kita tahu hari ini ada ibadah ini, hari ini ada ibadah ini, ibadah itu, ibadah itu, dan seterusnya. Itu aktivitas. Lalu kemudian dari aktivitas berlanjut kepada ibadah rutinitas. Setiap minggu, bahkan di tengah minggu ada ibadah. Sehingga kita yang kemudian terus beribadah, akhirnya jadi tahu hari ini ada ibadah. Tanpa diumumkan kita tahu bahwa ada ibadah. Karena apa? Rutin. Nah, tanpa disampaikan, apalagi kalau hari Minggu kalau ada orang Kristen anak Tuhan yang nggak tahu kalau ada ibadah, itu hati-hati ya. Lalu kemudian dari rutinitas ada lagi ke ibadah apa? Formalitas. Supaya orang lihat saya pergi beribadah, saya melakukan ibadah. Kalau tidak saya lakukan, nanti saya malu dan terus. Kalau arti ibadah yang demikian Ibu Bapak, maka apa bedanya kita dengan mereka yang ada di seberang sana? Maka kita tak bisa dikatakan mereka masih lebih rajin dari kita untuk beribadah. Mereka ada 5 waktu beribadah setiap hari. Orang yang tak percaya Tuhan pun tahu untuk beribadah, tahu untuk berdoa. Maka bagian ini atau tema ini mengajak kita untuk kemudian kita melihat apa sih itu ibadah. Dikatakanlah pengertian ini kita jalani, maka kemudian kita mulai merasa setiap kali kita beribadah, kok ketika saya pulang saya merasa kosong. Apa ya firman Tuhan yang disampaikan tadi, saya juga udah lupa. Bahkan pun yang melayani pun udah lupa kalau dia sedang melayani, ya, di dalam ibadah itu. Karena apa? Kenapa ibadah itu merasa kosong? Karena yang kita lakukan di dalam ibadah itu adalah berpusat kepada diri kita sendiri. Kita terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kita hadir di dalam ibadah, fisik kita ada di ibadah, tetapi sebetulnya kita tidak sedang menjalankan ibadah itu. Maka saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang teolog yang bernama John Piper. Dia mengatakan bahwa ibadah kosong terjadi ketika kita lebih memikirkan apa yang kita dapatkan daripada siapa yang kita layani. Jadi kalau saya mendapatkan sesuatu dari ibadah itu untuk diri saya, lebih memikirkan diri, bukan lebih memikirkan siapa yang kita layani. Oleh sebab itu Ibu Bapak, ibadah adalah bentuk penghormatan dan pengakuan atas kebesaran Tuhan, atas kuasa Tuhan, atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekuatan kebesaran Tuhan yang kita rasakan itu kemudian di dalam ibadah menjadi penghormatan, menjadi satu pengakuan, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Sehingga di dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan, maka di sana ada pengungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di sana ada cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan juga kemudian akhirnya juga kepada sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah yang dikatakan oleh pemazmur
pasal 95 kalau kemudian kita melihat Alkitab. Martin Luther kemudian juga seorang tokoh reformasi gereja mengungkapkan ibadah adalah saat di mana Allah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya dan jemaat berbicara kepadanya serta merespon dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Ini adalah ungkapan yang kemudian mengajak kita melihat bahwa ibadah itu adalah bagaimana kita menjalin relasi kita dengan Tuhan. Relasi itu bukannya sekedar relasi, bukannya saja kita menjalin hubungan kita, tetapi di dalam ibadah itu kita juga mengungkapkan, kita sungguh-sungguh menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita berespon terhadap firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita berdoa, sungguh-sungguh kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Maka ibadah itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat erat hubungannya. Jadi bukannya sekedar memuaskan diri kita, tetapi di dalamnya juga kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Menarik untuk kemudian kita melihat teks yang kita baca tadi mengenai pidato perpisahan Yosua kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tak kala waktu itu Yosua akan mengakhiri kepemimpinannya untuk kemudian memimpin bangsa Israel. Maka Yosua menasihati, Yosua memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk kemudian tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berpaut kepada Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan di dalam kehidupan mereka hari ke hari. Tidak hanya itu, Yosua juga menasihati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, memperingatkan mereka supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi bagian utama atau pengajaran yang kemudian diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka apalah arti ibadah itu? Yang pertama kita dapat melihat adalah ibadah itu harus disertai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan berarti kita sedang takut untuk kemudian kita melihat sesuatu yang menakutkan. Takut di sini bukan dalam pengertian tatkala kita melihat hantu. Takut di sini bukan berarti kita sedang melihat hal-hal yang menyeramkan. Tetapi pengertian takut di sini adalah membawa kita, menuntun kita untuk kemudian memiliki rasa hormat, memiliki kegentaran, memiliki kekaguman kepada Tuhan. Sehingga rasa hormat, rasa gentar, rasa kagum kita kepada Tuhan, kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjalankan ibadah kita dengan benar-benar. Sehingga di dalam ibadah itu kita tak korek sana korek sini, kita ganggu, kita sentil kuping teman, kita ngobrol kiri kanan kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan di dalam ibadah, karena kita menghormati Tuhan, karena kita gentar kepada Tuhan, kita kagum kepada keagungan Tuhan.
di dalam ibadah kita. Kemudian di dalam takut akan Tuhan juga kita memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kemudian kita memperhatikan di dalam Alkitab, maka takut akan Tuhan itu menempati posisi yang paling utama di dalam Alkitab. Maka seharusnya takut akan Tuhan itu lebih takut ketika kita melihat hal-hal yang menyeramkan. Ini kita lebih takut lihat hantu ketimbang kepada Tuhan. Ini warning. Kalau hantu kita takut, Tuhan tidak kita takut, wah. Itu berarti menjadi tanda awas bagi kita sebagai anak-anak. Maka takut akan Tuhan dengan memiliki hormat, gentar, kagum kepada Tuhan, kasih yang dalam kepada Tuhan, ini akan menuntun membawa kita kepada ketaatan, kepada pengabdian kita yang total kepada Tuhan. Di dalam beribadah kita tidak setengah-setengah di dalam menjalankan ibadah kita. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tidak setengah-setengah. Kita akan memberi diri secara total kepada Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu tadi yang membuat kita menjadi hormat, yang membuat kita tunduk, yang membuat kita gentar, kita kagum, kita memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan kita. Yang dua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa arti ibadah itu? Yaitu ibadah disertai dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Tulus, sungguh-sungguh, benar-benar kita beribadah kepada Tuhan. Ketulusan hati, beribadah dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah itu kita sungguh-sungguh, kita hanya fokus kepada Tuhan. Dan juga kita bersekutu bersama dengan sesama kita, bukan mengganggu sesama kita di dalam ibadah. Ataupun aktivitas yang lain yang kita lakukan. Sehingga tatkala kita beribadah dengan tulus hati kepada Tuhan, maka pujian tadi kesukaan saya suka ya, kesukaan dan juga kemenangan tadi ya, berbicara pujian-pujian itu bicara terkait dengan hati ya, karena mengajak kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tetapi juga keseruan ibadah itu harus disertai dengan hati yang tulus, sehingga di dalam hati yang tulus itu ada penyerahan diri untuk kemudian kita berbakti kepada Tuhan. Penyerahan diri kita artinya apa? Di dalam ibadah itu kita tidak lagi fokus dengan diri kita. Di dalam ibadah itu kita hanya fokus kepada Tuhan. Karena tatkala kita hadir di dalam ibadah, kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga setiap pujian, setiap doa, firman Allah yang disampaikan, itu kita sungguh-sungguh melihat, menyimaknya dengan baik. Sehingga tatkala firman Allah disampaikan, itu kemudian akan masuk dalam hati kita. Dan itu akan kita renungkan sepanjang kehidupan kita. Kenapa? Karena ada penyerahan diri untuk kemudian kita berbakti, kita mengabdi kepada Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat penting, Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi.
supaya kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita benar-benar menjalankan ibadah kita. Nggak tatkala kita benar-benar kita sungguh-sungguh beribadah, ada penyerahan diri. Dan yang ketiga, apa arti ibadahmu? Yaitu ketetapan, memiliki ketetapan hati kepada Tuhan. Komitmen. Ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan komitmen. Sehingga tatkala Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan, Yosua mengatakan bahwa jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih. Allah yang nenek moyangmu beribadah atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Ini membawa kita kepada satu pengertian bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada ilah-ilah lain juga yang kemudian mengaburkan fokus ibadah kita kepada Tuhan. Dan ilah-ilah itu tidak jauh dari kita. Ilah-ilah itu bisa juga diri kita sendiri. Ilah-ilah itu juga bisa juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kemudian akhirnya kita mengurungkan niat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi malas. Itu sebabnya dengan kita berpikir bahwa ketika kita melakukan aktivitas, kegiatan, pelayanan, kita sibuk sana sini, ya, lalu kemudian kita itu kan juga ibadah. Hati-hati, itu jebakan Batman, bro. Iblis senang membuat anak-anak Tuhan sibuk hari ke hari, sehingga lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Iblis senang untuk membuat kita sibuk sana kemari, sana kemari, ke sana kemari. Sudahkah kita menempatkan diri untuk kemudian kita berdiam diri kepada Tuhan? Maka bagi Yosua bilang, pilih. Silahkan kamu beribadah kepada Allah nenek moyangmu, ya silahkan kamu pergi ibadah. Atau kamu beribadah kepada orang Amor yang negeri kamu diam, silahkan. Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian, anak-anakku yang kekasih, ibadah bukan soal pilih-pilih. Ibadah bukan soal kita senang. Saya senang kalau ini yang sampaikan firman Tuhan. Saya senang kalau ini yang pimpin pujian. Saya senang kalau ini yang pimpin doa, dan seterusnya. Kalau yang lain nanti dulu deh. Sehingga tatkala dimanapun kita ada ibadah kita beribadah. Karena dalam ibadah kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka Yosua bilang kepada umat Israel, namun aku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen Yosua. Mengapa Yosua tetap berkomitmen? Mengapa Yosua tetap berketetapan hati untuk beribadah kepada Tuhan? Karena Yosua sudah mengalami penyertaan Tuhan. Yosua sudah mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya, baik dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka yang dia alami.
tidak gampang. Itu sebabnya kalau kita melihat Yosua pasal 1, tatkala tugas itu diemban kepada dia, Musa yang disebut sebagai abdi Tuhan gagal untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Apalagi Yosua, abdi Musa. Maka firman Tuhan berkali-kali datang kepadanya untuk menguatkan, dan itulah yang meneguhkan dia sehingga kemudian dia menjalankan tugasnya. Dia menjalankan panggilannya walaupun dia adalah abdi Musa. Musa yang hebat gagal. Apalagi waduh, itu luar biasa pergumulan Yosua. Tetapi di akhir hidupnya dia menjadi abdi Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaannya untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Karena ketetapan hatinya. Bahkan Alkitab mencatat, tidak hanya Yosua, tetapi juga seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu berarti apa? Keseluruhan hidup, totalitas. Tidak hanya Yosua, tapi juga keluarganya. Tidak hanya keluarganya, tapi seisi rumahnya, semua yang dia miliki, yang berasal dari Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Pak, Ibu Bapak jemaat, kalau tidak ada ketetapan hati, tidak akan mungkin itu bisa dilakukan. Maka saya sangat terberkati dengan ungkapan yang diucapkan oleh Charles Spurgeon, seorang teolog abad 19, mengungkapkan kalimat bahwa di dalam ibadah Tuhan menginginkan hati kita yang remuk dan hancur. Di dalam ibadah Tuhan menginginkan hati kita yang remuk dan hancur. Bukan hanya persembahan kita, bukan hanya pengabdian kita, bukan hanya penyerahan diri kita, tetapi hati kita yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Bagian ini juga kemudian mengingatkan kita, tatkala Musa juga menegur dan juga memberitahukan kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, apakah artinya ibadahmu ini? Musa katakan kepada bangsa Israel, jikalau anak-anakmu menanyakan apakah artinya ibadahmu ini, katakanlah kepada mereka, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Maka ibadah di sini berarti berbicara pengorbanan. Sehingga Musa kemudian memerintahkan bangsa Israel, umat Tuhan, untuk kemudian mengadakan pertemuan yang kudus. Kamu harus memelihara ibadah ini. Jadikanlah ibadah sebagai ketetapan bagimu dan juga anak-anakmu. Maka perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk kemudian kita teruskan kepada generasi ke generasi, supaya apa? Mereka dapat menjalankan ibadah sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat Tuhan. Jangan sampai kemudian kita sama dengan kelompok-kelompok itu, sehingga kemudian Tuhan Yesus mengecam mereka dalam Injil Matius pasal 15. Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Tuhan Yesus menegur kelompok orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki.
orang-orang yang mengenal betul kebenaran firman Tuhan, tahu betul tentang ibadah. Mau berbicara tentang ibadah, oh mereka hukumnya, ahli hukum. Jangan sampai kita seperti demikian. Bapak Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah arti ibadahmu? Apakah kita sudah mengikuti ibadah sampai jauh ini kita sudah mengerti dengan baik apa itu ibadah? Bagi penutup, saya mengutip perkataan yang dikatakan oleh John Wesley. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa berkhotbah kemana-mana. Pentingnya kehidupan kerohanian umat Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah hati yang penuh cinta kasih, kesungguhan, dan juga komitmen kepada Tuhan. Marilah kita membawa diri kita, membawa kehidupan kita, untuk kemudian kita sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan.